Ini apa ya rumahnya ya? Itu ada orang di. Oh, itu kayaknya itu. Mana coba? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dari tadi ya. Dari tadi ya Pak Dikun. Masya Allah. Oh ini Mas Kasno ya. Oh Masya Allah. Selalu mas. Alhamdulillah. Masih sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau duduk dulu aja. Duduk dulu. Nah ini kan ingin melanjutkan yang tadi Bapak telepon lewat PA sama Masnya itu. Berarti ini rumahnya jenengan ya Pak ya? Oh iya iya. Nah ini saya bertanya Pak. Sebelumnya itu Bapaknya kan katanya lewat telepon berkata bahwa sebelah rumah Bapak itu ada rumah kosong. Rumah kosong iya. Mana Pak rumah kosong? Itu di atas tuh. Oh di atas itu. Oh iya 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 iya. Jadi kan tadinya ada itu rumah dukun. Oh sebelumnya rumah dukun. Tapi digerebek sama warga digebukin sampai meninggal. Oh sampai mati. Sampai mati ya. Oh, itu gara-gara apa kalau boleh tahu? Gara-gara itu rumah dukun itu nggak benar lah intinya lah. Oh nggak benar, bikin resah warga gitulah ya. Terus sekarang rumahnya dikosongin. Kosong. Nah, 1 tahun lah. udah 1 tahunan. Lama juga ya. Lama juga ya. Banyak yang ini apa diliatin gitu ganggu warga sini. Apa aja itu Mas? Gangguannya? Pocong, ada apa aja lah. Oh sering. Macam ya ada suara itu. Ada semacamnya ya. Iya warga pada takut lah. Oh warga pada takut ya, meresahkan. Iya 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 iya. Moga mas, nanti saya nggak apa-apa ya. Moga Mas. Ya. Berarti di atas ada rumah juga ya? Ada. Iya iya monggo. Oh, berarti di situ di atas masih ada jalan juga ya? Masih ada, tapi buntu itu. Oh buntu. Iya 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 iya. Oke, ini sepertinya permasalahan cukup rumit. Berarti rumah itu setelah ditinggalkan, terus para warga itu sering digangguin. Nah, Penampakan lah. penampakan. Berarti sudah ditinggalkan selama 1 tahun. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya sudah paham keseluruhannya ini. Coba kita ke atas kali ya. Ya, kita cek saja rumahnya. Hari ini motor taruh di atas saja kali ya. Iya, di bawah aja. Oke. Iya. Coba kita ke atas. Ini rumahnya Pak. Berarti udah kosong lama ini berarti ya Pak? Sudah kosong lama 1 tahun. Ada itu kan sering ganggu lah, kadang kita lewat digangguin terus di sini gimana? Oh ditampakin gitu? Iya, dilihatin, sering ada orang nangis. Seringnya penampakan. Kaget, mas saya minta tolong sama masnya ya. Oh gitu. Gituin lah. Oke. Di warga sini. Oke siap, nanti kita bantu. Oke siap, kita bantu semuanya. Berarti kunci dipegang Itu mas itu yang. oh bapaknya ya. Iya. Coba masuk kameranya. Oh iya rumahnya udah kosong. Assalamualaikum. Lampunya nyalain mas. Oh iya nggak apa-apa dinyalain aja. Oh bisa nyala lampunya. Oh bisa nyala. berarti masih ada yang sering bersihin rumah ya? Ya, ada ini berantakan banget nih. Oh Seminggu sekali ada orang takut nih mas. iya. Oh Baru gitu. dikasih itu tuh. Dikasih. Ini air bersih, cuma masih ganggu juga. Oh air bersih ini. Iya, tapi tetap aja gangguin warga sini. Tetap aja gangguin ya. Batangan, batin. Tapi ini ketika kita masuk ini hawanya udah panas juga ini Mas. Iya. Merinding awalnya. Merinding nih. Bener sih iya. Ya main takut takut ya. Iya, apalagi ada suara nangis. Suara nangis gitu. Iya, kalau saya lagi main HP itu makanya kadang-kadang takut tidur. oh iya. Berarti sudah setahun ditinggalkan malah jadi seperti ini ya, sering mengganggu para warga ya. Iya, Mas. Oke. Saya dulu, Mas. Iya. Iya, Pak, siap. Oke. Ini Tapi tantangan banget. iya namanya rumah kosong. Ini masuk sih. Iya. Mungkin selama ini Sudah lama. Tapi ada yang sering bersihin juga. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Iya sih kelihatannya. Takut. Oh kebanyakan takut ya. Iya sih. Pantes ini juga lampunya hidup. Berarti sengaja lampunya dihidupin apa Pak? Hidupin terus. Iya. Oh, biar nggak terlalu mengganggu ya.
Oke. Tapi benar-benar ini hawanya panas banget. Saya juga merasakan ini. Kreator konten, apakah kamu masih begadang semalaman coba buat batik dan wayang terlihat modern? Sebagai tim satu orang ini berat. Biar Capcut yang bantu. Cukup ketik prompt, polanya batik modern atau siluet wayang. Ia menghasilkan desain segar dalam hitungan detik. Kamu juga bisa merevisinya dengan cat cepat. Sekarang saya bikin konten budaya dengan cepat, tanpa stres. Berhenti buang waktu berjam-jam unduh Capcut sekarang. Coba saya cek keseluruhan ya Pak ya. Jadi saudara, ternyata rumah ini dulunya bekas dukun. Dukun bertempat tinggal di rumah ini dan ternyata dukun itu meninggal akibat dikebukin oleh para warga ya Pak ya. Dukun gak benar sih, iya. Dan sekarang selalu menghantui ya. Iya. Tapi arwah dukun tersebut juga kadang suka menghantui apa enggak Pak? Sering. Ya, suara nangis, suara apa gitu. Oh, iya. Jam 12 malam. Jadi warga itu sering banget namanya diteror di sana. Nah, ada itu mungkin. iya, mungkin saja seperti itu. Iya. Tapi di atas jalan buntu berarti di atas itu ada rumah lagi ya Pak? Ada satu. Ada penghuni berarti ya? Oh, ada ya. Jadi tahu ya. Sekitar ya. Oke. Takutnya ini kan meresahkan para warga juga. Iya, apalagi kayak rumahnya jenengan Pak yang di bawah, apalagi di atas ada rumah milik orang lain juga. Nah, itu yang saya takutin nanti malah selalu mengganggu. Apalagi sudah setahun ini suka mengganggu. Oke, ini coba kita mengecek seluruh. Siapa nih? Kamu merasakan apa nih? Ini saya tadi melihat ada yang Lewat. masuk ke sini malah. Kamar ini. Iya, langsung merindingin. Iya, Pak, Tapi- saya merasakan, Pak. Tapi ini Mas, dulu tempat ritualnya atau gimana? Kamarnya? Di mana? Kamar depan ini. Oh ini, coba kita masuk. Coba kita cek ya, Mas ya. Iya, coba kita cek ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Mas coba itu Mas. Ini penampakannya nih, Mas. Oh, ini. Karena dukun itu. Oh iya, Allahu Akbar. Penampakannya, Mas. Oh, jadi seperti ini penampakannya. Sampai kapan saya akan terus mengantori Seperti ini ya. Penampakannya seperti ini ya. banget ya. Iya loh. Astaghfirullahaladzim. Menghilang kemana dia? Iya. Hilang loh. Menghilang kemana dia itu? Astaghfirullahaladzim. Kemana dia itu? Tapi terakhir dia berucap katanya sampai kapanpun akan menghantui. Iya, seperti kayak ancaman tuh. Iya, menghantui kita gitu. Iya. Ini yang minta tolong lah itu. Ah, Baik, Mas. baik, nanti coba kita bantu ya. Kami akan usahakan ya, Mas. Baik, Mas. Iya, siap. Nanti coba. Iya, sama tadi dia berucap seperti itu membuat kita juga seperti diancam Iya, benar. gitu. Tapi memang benar-benar hawa energinya di sini luar biasa sekali. Iya benar. Orangnya sangat panas sekali nih. Saya merasakan di situ. Sama ini, saya juga Tapi sangat panas sekali. iya, saya merasakannya di. Iya loh. Iya benar. Masnya juga merasakan orangnya panas sekali di sini. Panas banget ya. Maka ada. Oh, Allah Akbar. Mas. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Pocong. Astagfirullahaladzim. Seperti ini ya. Iya. Allah Akbar. Berarti itu pocong yang apa namanya sering meneror ya? Oh, Ini sering meneror, Pak. coba kita cek ke belakang ya Mas. Coba kita cek aja. Coba kita cek ke belakang. Astagfirullahaladzim. Iya. Di belakang kita aja. Tenang saja. Oke, tenang saja, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah ya Saya Rabbi. mendekat, Mas. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, Mas ya. Iya. Masnya sama bapaknya tunggu di situ aja dulu ya. Saya kemari. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mengapa Anda menghantui rumah ini dan mengganggu para warga setempat? Siapa kalian? Kok suaranya perempuan? Iya, Dik. Apa ini perempuan, Dik? Suaranya perempuan. Iya.
Iya, suaranya suara wanita ini. Perempuan, iya wanita. Iya. Baik. Mohon maaf, apakah ini Anda ini pocong wanita? Oh, benar deh, dia wanita, Dek. Jangan ganggu kami di sini. Tapi bukankah kalian sudah mengganggu keberadaan para warga setempat di sini? Saya tahu pasti kalian tidak terima karena arwah dukun itu semasa hidupnya dia itu digebukin oleh warga sampai hilang nyawanya. Akan tetapi balasannya jangan seperti ini. Salah dukun tersebut juga yang sudah meresahkan para warga. Biarkan saya menghantui warga di sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh tahu nama dukunnya siapa, Mas? Siapa namanya? Nama dukunnya Kijoyo. 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 Udah lama ya. Oh, berarti nama Tuan Ada itu adalah Kijoyo. Iya, lantas mengapa kalian? Iya, kami ingin mengorek informasi dari diri Anda. Mas Budi siap ya? Coba kita masukin saja biar lebih jelas. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada apa dirimu datang ke rumah ini? Wih, suaranya suara wanita ini. Kedatangan kita di sini karena kita sedang mencari solusi. Bagaimana supaya arwah dukun itu serta makhluk-makhluk seperti kalian tidak mengganggu para warga setempat. Cuma saja, karena tuanku masih belum tenang. Karena diriku memang selalu mendatangi rumah-rumah warga di sekitar sini. Oh, pantas saja dari narasumber kita berkata bahwa Anda itu sering mengganggu warga setempat. Ternyata itu ulah Anda. Dan itu kejadian hampir setahun ini Anda mengganggu mereka. Tentu saja, karena tuanku dihabisi oleh warga di sekitar sini. Sehingga pengikutnya masih belum terima atas apa yang mereka perbuat. Ya itu kan salah dukun ataupun tuan Anda juga. Kenapa harus mengganggu para warga? Astagfirullahaladzim. Tenang Jangan dulu. macam-macam dirimu di sini. Kami tidak ada maksud untuk macam-macam kepada kalian. Tapi kami ingin menenangkan kalian supaya kalian tidak mengganggu mereka, para warga setempat. Asal dirimu tahu, ketenangan kami adalah mengusir para warga di sekitar sini. Tapi saya tahu Anda ini adalah ingun-ingunan ataupun peliharaan dari Tuan Anda, Kijoyo. Namun, karena Tuan Anda sudah tiada, seharusnya Anda tidak usah mengikutinya. Dendam itu sampai kapanpun tidak akan membuat Tuan Anda itu tenang. Maka dari itu, kami sedang mencari dirinya. Tadi kami sempat bertemu, namun secara tiba-tiba dia itu menghilang. Nah, sekarang kami ingin berdiskusi, bukan untuk mengancam, tapi mencari jalan keluar yang lebih baik daripada bertarung seperti ini. Tetapi tuanku masih belum tenang. Atas apa dendam tuanku kepada warga sekitar sini? Bagaimana boleh tahu. bisa untuk tenang? Kalau boleh tahu, permasalahan yang dulu terjadi sehingga Tuan Anda itu sampai digebuki hingga meninggal, itu apa? Diriku tidak tahu. Anda tidak mengetahuinya ya? Ya sudah, jika Anda tidak mengetahuinya, seharusnya diri Anda tidak usah mengikuti jejaknya. Tetapi diriku sudah lama, mungkin hampir ratusan tahun di sini. Oh, sudah lama berarti Anda ya. Akan tetapi, jika Anda sudah lama di sini, mengapa akhir-akhir ini Anda mengganggu mereka, para warga setempat? Untuk apa sih? Karena dahulu diriku pernah membantu tuanku untuk melakukan ritual kepada orang-orang yang ingin menjadi kekal hidupnya. Jadi seperti itu. Dan Anda itu diberikan sesajen oleh Tuan Anda begitu. Iya. Namun ketika Tuan Anda tiada, Anda kan tidak diberikan sajen. Dan mengapa Anda masih mengikuti jejak Tuan Anda? Karena diriku sudah terbiasa mengganggu para manusia. Kalau boleh tahu, apakah Tuan Anda itu adalah asli orang sini atau perantau?
Dia memang perantau, Oh, bukan asli orang sini. bukan asli orang sini. Benar itu, Mas. Berarti bukan asli orang sini ya? Oh, orang perantauan kemudian datang ke sini terus membuat resah para warga gitu ya. Ya gimana nggak resah ya, orang perantau malah iya, orang perantau malah bikin resah di tempat warga. Kalau bener sih nggak apa-apa, Mas. Tapi kan udah diperingatkan berkali-kali ya. Iya, tapi nggak bener melakukan. Sampai pada akhirnya para warga itu murka sehingga Ki Joyo itu digebukin sampai nyawanya hilang. Meninggal ya. Astagfirullah. Tuh, dengarkan baik-baik. Tuh. Iya, diriku sudah mendengarnya. Diriku mengetahui memang semuanya kesalahan dari Tuanku sendiri. Nah, itu kan Anda sudah tahu. Bahkan mereka ini kan saksi mata yang bertempat tinggal di sekitaran sini. Dan dia ini adalah saksi yang dimana Tuan Anda itu melakukan kejahatan berkali-kali. Memang diriku sudah mengetahui dari sejak dia masih hidup. Memang diriku yang selalu membantunya. Nah, lantas mengapa tadi Anda tidak mengetahuinya? Anda berbohong ya? Diriku tak berani mengucapkan. Ucapkan saja. Memangnya kelakuannya semasa hidup itu sampai membuat resah para warga itu apa? Ucapkan saja, tidak usah berbohong seperti tadi. Karena sebenarnya Tuanku selalu mengambil uang warga di sekitar sini melewati para antek-anteknya. Selain itu, Tentu saja pernah melukai warga sekitar sini menggunakan santet. pantas saja para warga itu sampai murka. Ternyata kelakuannya seperti itu. Nah, akui saja kesalahannya. Nah, jika seperti ini kan kita sama-sama tenang dan kami sudah mengetahui inti permasalahannya. Wahai malu, tenang terlebih dahulu. Dia ada di sini. Apa? Ada apa? Tuhan. Astagfirullah. Allah Akbar. Tenang dulu. Pocong. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Hendrik? Ada yang meleburkannya. Astagfirullahaladzim. Besar kemungkinan dari arwah dukun itu yang tidak terima si Ki Joyo itu. Berarti siapa datang ke sini ya, cuma kamu melihatnya. Nggak melihatnya, tapi tiba-tiba tadi pocongnya langsung dileburkan. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali ya. Berarti memang benar itu pocong wanita, Mas Budi. Wanita ya, Iya. kita baru Yang intinya dari si dukun itu semasa hidupnya ternyata dia sudah membuat resah para warga. Yang pertama dia suka ngambil uang para warga dengan peliharaan-peliharaannya. Kemudian yang kedua pernah menyantet seseorang. pantas saja. Ya warga setempat sini gitu. Resah Hendrik, iya. Iya, pantas saja pada resah begitu. Astagfirullahaladzim. Ada suara klakson motor? Jadi saya juga mendengar. Iya kok. Lah, itu kayaknya motornya sampai Mas Budi. Iya, coba kita cek. Iya. Astagfirullahaladzim. Motor menyanjik. Kuncinya sama kamu. Lah ini kuncinya. Iya. Jadi, Ini tadi bunyi loh. Gak tahu ini sepertinya junjungannya apa? Junjungannya dari Ki Joyo ini. Iya, Dik. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, pergi engkau dari situ. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya mohon kepada diri Anda jangan mengganggu motor milik rekan saya. Astagfirullah, hati-hati. Ini nanti takutnya dia melempar motornya sampai Mas Budi. Tadi. Saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya kunci diri Anda supaya diri Anda tidak mencoba untuk membuang ataupun melempar motor rekan saya. kenapa tangan tidak ikat? Sengaja. Itu motor beli mahal loh. Oke Mas Widi. Biar lebih jelas, kita masukin ke raganya jenengan. Iya. Sepertinya ini bisa dibilang junjungannya ataupun gurunya dari Ki Joyo. Arwah dari si dukun tersebut. Bentar, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Hati-hati Mas. Hati-hati. Bahaya ini. Oke. Tenang ya. Di belakang saya aja ya Mas ya. Iya siap. Jangan menghalangiku untuk menyerang warga di sekitar sini. Oh, Anda ingin menyerang warga ya? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Waduh, ini bahaya nih kalau misal sampai terkena serangannya. Oke, sebentar. Pak, sini Pak, sama Masnya. Saya lindungi dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pagari dulu panjenengan supaya tidak diserang oleh makhluk ini. Oh, begitu rupanya diri Anda ya. Diriku sengaja menghadangmu dari depan. Karena diriku tidak terima. Kau telah membantu warga sini. Berarti Anda ini adalah guru dari Ki Joyo. Tentunya diriku guru besarnya dari si Kijoyo. Berarti benar Ki Joyo itu semasa hidupnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Ternyata ilmumu kuat juga. Tidak ya. Yang kuat itu Gusti Allah, Sang Maha Pencipta. Sebenarnya dirimu siapa? Mengapa mengusik kami? Kami hanyalah manusia biasa kok. Yang tentunya dipanggil oleh mereka narasumber kita untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sini. Lebih baik dirimu tak usah mencampuri. Karena diriku masih belum terima atas apa perbuatan warga sekitar sini terhadap tuanku. Perlu Anda ketahui, murid Anda itu Ki Joyo sudah mencoba untuk menyerang para warga. Dengan cara dia mengambil uang milik warga, kemudian menyantet salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitaran sini. Memang diriku itulah yang mengajarkannya. Oh, lantas untuk apa Anda mengajarkan hal-hal seperti itu kepada umat manusia? Bukankah Anda itu adalah bangsa jin? Kenapa Anda bisa mengajari umat manusia untuk melakukan hal yang tidak-tidak? Karena diriku sudah terbiasa mengikuti dari para manusia yang dimana manusia itu sering membantu manusia lain untuk membuat sesat. Jadi seperti itulah Anda. Perlu Anda ketahui juga, wahai makhluk, tidak semua manusia itu senang diusik. Contohnya, seperti murid Anda, Ki Joyo, yang dimana dia itu mati di tangan umat manusia juga. Karena apa? Karena sudah benar-benar meresahkan. Maka dari itu, diriku akan mengganggu semua warga di sini yang dimana mereka sudah menghabisi nyawa dari anak buahku sendiri. Jadi seperti itu. Jadi Anda itu yang sudah mengirim santet kepada warga ya? Tentu saja. Yang dimana mereka menyembah kepada Joyo. Diriku yang melaksanakan untuk menghabisi manusia itu. Jadi seperti itu rupanya. Ya Allah, bagaimana tidak murka sampai hilang nyawa? Itu ulah-ulah dari diri Anda. Astagfirullah. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak usah mencampuri. Mohon maaf, kami harus mencampurinya. Dan kami harus... Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut saja ilmu Anda, wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Berani sekali kau mencabut ilmuku. Sebenarnya kau menggunakan apa itu? Apa maksud Anda? Ini Itu di tanganmu. hanya Batu Dharma Wijaya. Sepertinya energi kekuatanmu dari cincin yang kau pakai itu. Iya, karena ini pemberian dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Kanjeng Nyai Roro Kidul. Mengapa dirimu bisa bertemu dengannya? Kami hanya sekedar diamanahkan oleh beliau untuk disebarkan. Karena memang batu ini hanya tinggal sisa beberapa saja. Diriku sekarang mengetahui. Tentu saja
Dirimu mempunyai kekuatan memang tarik batu itu. Sampai diriku tak berdaya seperti ini. Tapi mohon maaf, kami ini hanyalah manusia lemah yang tidak ada kesaktian sama sekali selain yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi asal kau tahu, di sini Joyo masih belum terima atas perbuatan warga sini. Maka dari itu kami ingin segera menemui dirinya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Dia masih di sekitar sini tetapi tidak untuk berhadapan denganmu. Maka dirikulah dahulu yang menghadapimu. Oh, jadi seperti itu. Kenapa tidak menghadap langsung kepada kita supaya permasalahan di sini terselesaikan? Karena dia masih ada dari perlindunganku. Masih ada perlindungan dari diri Anda. Lantas bagaimana supaya untuk mewujudkan dirinya itu, Ki Joyo? Memang diriku mudah saja menampakkan dirinya di manapun. Tetapi, Kenapa? kau membicarakan yang namanya Kanjeng Ratu. Bagaimana diriku untuk Bicara yang jelas, wahai makhluk. baiklah. Berarti Anda itu merasa takut atau bagaimana? Tentunya diriku sangatlah takut kepada Kanjeng Ratu. Begini, Tetapi dengarkan, diriku masih belum berani untuk menampakkan Joyo. dengarkan baik-baik. Dia. Dengarkan baik-baik terlebih dahulu, wahai makhluk. Saya tahu Anda itu ketakutan. Tapi, ketakutan itu bisa hilang jika Anda itu bertobat dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dengan syarat Anda itu mencoba untuk bertobat. Dan cobalah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Insya Allah, Anda akan hilang rasa takutnya. Karena ketakutan itu berdasar, diri Anda itu memiliki energi negatif yang luar biasa. Memang ada. Karena diriku juga masih mempunyai atasan yang lebih dariku. Maka dari itu, lebih baik Anda sudahilah apa yang sudah Anda lakukan. Baiklah. Apa itu bisa membuatku tenang? Iya, jika Anda sudah tenang, maka Anda tidak usah takut lagi. Lebih baik Anda takutlah kepada Yang Maha Kuasa. Baiklah. Akan aku coba mengikuti perkataanmu. Sekarang begini saja. Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi diriku tidak tahu kalimat syahadat. Ikuti saja perkataan saya. Nanti Anda akan merasakan betapa indahnya untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Coba saja. Jangan buang, rendam air dingin semalaman, aku akan renyah kembali. Bungkus batangku dengan kertas timah, aku tetap segar dan kuning lebih lama. Mau tahu bagus atau busuk? Masukkan ke air, jika tenggelam, aku segar. Semua tips praktis ini diajarkan oleh Dola. Tanya semua masalah hidup sehari-hari. Foto bahan belanja, langsung tahu segar atau tidak. Harga terlalu mahal. Tanya Dola cara tawar dengan penjual. Gratis sepenuhnya. Ayo unduh dan coba. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless dubbed series, your world, your voice, crystal clear or data-friendly. Smooth streaming on any network. No internet? No problem. Download your favorites and watch whenever, wherever. Download and unlock your next chapter for free. Baiklah. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anggodo billah. Minas syaitonirrajim. Saitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla la ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Dimana Anda sudah tidak merasakan takut lagi kan? Iya, diriku sudah merasakannya. Alhamdulillah. Sesuai janjiku, akan kuhadapkan Joyo kepadamu. Silahkan. Baiklah. Sekarang Anda ikut dengan saya dan saya akan membantu diri Anda untuk mengenali lebih dalam apa itu Sang Maha Pencipta. Baiklah, diriku akan bersedia mengikutimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah pada akhirnya bisa kita tobatkan itu makhluk. Iya, jadi kita tinggal mencari para awak hijau. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Itu di belakang sampai Mas. Ini Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Pada akhirnya muncul juga engkau wahai arwah dukun. Apa maksud Anda? Allah Akbar. Dia menyerang. Kenapa Anda menyerang kita? Saudara Mas. Karena kalian sudah mengganggu. Tapi perlu Anda ingat, Anda itu sudah mengganggu semasa hidupnya. Dan mengapa ketika Anda sudah tiada, masih tetap mengganggu? Seharusnya Anda lebih baik tenang. Oh, salah mereka bagaimana? Karena sudah membunuh. Itu kan karena ulah Anda sendiri, sehingga para warga itu menghakimi diri Anda. Saya tidak peduli. Allah Akbar, astagfirullah. Baiknya kalian beri jangan kucang. Hei, wahai Ki Joyo, tenanglah, sadarlah. Dendam itu tidak akan membuat Anda tenang selamanya. Saya tidak peduli. Oke Mas Budi, saya kunci saja ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Sialan lepaskan. Tidak akan. Karena dari tadi Anda itu sudah benar-benar membuat mereka hampir diserang oleh diri Anda. Beruntung tadi kita sudah melindungi mereka. Banyak kalian sakti juga. Siap Mas Budi ya, saya masukkan ke raga jenengan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Manusia. Oh, Akbar. Bahkan Anda pun sudah meninggal masih bisa menyerang kita ya. Karena arwahku masih belum terima kepada manusia yang sudah membunuhku. Astagfirullah. Ki Joyo, sadarlah. Anda itu sudah tiada. Seharusnya Anda itu tenang di alam Anda sendiri. Sebelum diriku membalaskan dendam kepada mereka, diriku belum tenang. Tapi Anda harus tahu apa yang sudah Anda lakukan itu. Semasa hidupnya sudah bikin mereka itu resah. Kau tidak usah membantu warga sekitar sini. Ki Joyo, saya tidak ingin menyerang Anda. Lebih baik Anda tenang di alam Anda saja. Diriku masih belum tenang. Karena diriku masih mempunyai dendam kepada warga yang sudah menghabisi nyawaku sendiri. Ya Allah, segitunya diri Anda ya. Astagfirullahaladzim. Oke, bapaknya sama masnya tenang saja ya. Kita akan menyelesaikannya. Pasti Anda mengetahui bapak ini sama masnya, bukan? Tentu saja mereka yang sedang kuincar. Tapi mereka ini bukanlah pelaku penghakiman diri Anda. Bapaknya ini sama masnya hanya saksi mata saja ya. Waktu Ki Joyo ini semasa hidupnya dihakimi ya. Seharusnya kalian membantuku. Mengapa kalian diam saja? Ya mana mungkin ya. Mana mungkin saya berani, banyak warga. Saya takut juga, ntar ikut dibikin juga kalau bantuin. Tapi di sisi lain dia juga salah ya. Salah juga dikasih salahnya. Tapi perwujudannya semasa hidupnya memang seperti itu ya. Iya itu. Meresahkan Mas Pak. Bahkan sampai meninggal pun masih tetap meresahkan ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudahlah.
Lebih baik tinggalkan rumah ini, tidak usah mencampuri apa yang sedang kulakukan. Mohon maaf. Allah. Baiklah, jika Anda terus-menerus seperti ini, mohon maaf. Sepertinya saya harus menggunakan kekerasan kepada diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karma Wijaya. Wijaya, sadarlah. Saya tidak ingin melukai Anda sebenarnya. Perlu Anda ketahui, Anda itu sudah salah. Bagaimana diriku mau sadar? Sedangkan mereka sudah menghabisi nyawaku di sini. Wijaya, ingat, dosa-dosa Anda semasa hidupnya sudah Anda lakukan kepada mereka. Ingat, diri Anda itu sudah pernah mengambil banyak uang para warga dan Anda pernah menyantet warga sekitar, bukan? Ya, memang itu benar. Nah, Anda tahu jika diri Anda itu salah, seharusnya Anda tidak usah seperti itu dong. Tetapi seharusnya mereka tidak menghabisi nyawa diriku. Tapi, bagaimana mereka tidak geram kepada diri Anda? Jika Anda itu sudah sering diperingatkan, tapi Anda masih tetap melakukannya. Apalagi Anda itu berada di desa orang. Memang diriku sudah salah. Tetapi dari arwahku sendiri, sampai saat ini masih belum terima terhadap mereka. Nah, saya ingatkan kepada diri Anda bahwa dendam itu akan terus-menerus membuat diri Anda seperti sekarang. Dan Anda ke depannya akan selalu seperti ini. Kemudian perlu Anda tahu, Anda bisa saja nanti dimanfaatkan oleh orang-orang jahat yang semasa hidupnya seperti Anda. Dan Anda pasti ke depannya akan dijadikan budak oleh mereka. Diriku tidak mau seperti itu. Maka dari itu, jika Anda tidak mau seperti itu, lebih baik Anda tenang di alam Anda sendiri. Saya tahu dendam, saya tahu Anda itu sakit hati. Saya juga tahu Anda masih tetap ingin mencari keadilan. Tapi takdir Anda itu sudah seperti sekarang. Apa ucapanmu itu sangatlah benar. Benar sekali. Apakah Anda tidak merasakan penyesalan? Sebenarnya diriku menyesali. Tetapi sesalan itu tiada gunanya bagiku. Nah, Karena diriku sudah tiada sekarang. Anda sudah mengetahui bahwa penyesalan itu tidak berguna, tidak ada gunanya. Kijoyo, ingat, Anda itu pasti semasa hidupnya pernah diajarkan siapa itu yang sudah menciptakan Anda. Dan pasti, hidup atau mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Anda sudah pernah diajari seperti itu, bukan semasa hidupnya. Iya, itu memang benar. Lantas mengapa Anda menyimpang? Karena diriku mengikuti aliran sesat. Dan Anda tergiur, bukan? Iya, karena itu bisa membantu ekonomi keluargaku. Dan membuat diri Anda sakti, begitu. Itulah tujuanku yang sebenarnya. Kesaktian itu tidak ada hebatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah takdir Anda. Inilah azab yang terjadi kepada diri Anda. Perlu Anda ketahui, yang lebih kuat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bisa membuat Anda sadar apa yang sudah Anda lakukan itu salah. Dan inilah balasannya dari Gusti Allah, supaya Anda mengetahui mana yang harus kita lakukan untuk kebaikan, mana yang harus kita lakukan untuk kejahatan. Dan Anda melakukannya untuk kejahatan, jatuhnya menjadi seperti sekarang. Memang perkataanmu itu sangatlah benar. Diriku merasa siksaan di dalam tubuhku ini. Sampai saat ini, diriku memaksakan untuk membalaskan dendam. Nah, Anda itu lebih baik tenang saja di dalam Anda. Saya tahu Anda itu hanya butuh orang curhat, bukan? Untuk mengeluapkan keluh kesah yang terjadi kepada diri Anda. Saya memahaminya. Tetapi diriku belum bisa untuk berinteraksi kepada manusia melainkan dirimu sekarang.
Maka dari itu kedatangan kita sebenarnya supaya permasalahan di sini terselesaikan. Kami juga manusia biasa kok, seperti Anda, seperti yang lain juga. Kami sama-sama makan nasi kok. Lalu diriku harus bagaimana? Begini saja, karena mereka ini adalah perwakilan dari para warga, lebih baik Anda meminta maaf kepada mereka. Insya Allah, nanti mereka akan menyampaikannya kepada para warga. Dengan apa yang sudah mereka lakukan, pasti mereka juga akan mengampuni diri Anda. Dan intinya ke depannya tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Apa itu bisa bikin tenang diriku dalam sana? Benar sekali. Baiklah, sekarang Anda meminta maaf kepada mereka. Terus ini, permisi Pak, Mas. Kemari sebentar. Silakan Anda sampaikan apa yang ingin Anda katakan kepada mereka. Diriku meminta maaf kepada kalian. Sekarang diriku sudah tiada. Diriku hanya membalaskan dendam yang dimana mereka sudah menghabisi nyawaku. Tetapi berkat manusia itu, diriku sekarang jadi memahami. Dan diriku ingin tenang dalam sana. Mohon maafkan diriku. Saya maafkan yang saya maafkan. Yang berarti kedepannya tidak melakukan lagi ya. Iya, silakan. Silakan salaman saja nggak apa-apa. Tenang saja. Saya maafkan ya. Ya intinya Yang penting jangan melakukan lagi. ya dengarkan baik-baik itu. Terima kasih kalian sudah memaafkan semua kesalahanku. Sama-sama. Ya sudah. Begini saja. Ki Joyo, akan saya sempurnakan diri Anda. Apakah Anda bersedia? Diriku sangat bersedia manusia. Alhamdulillah jika Anda bersedia. Anda sudah benar-benar ikhlas ya. Tentunya diriku sudah ikhlas karena diriku ingin tenang dalam sana. Baiklah, saya akan menyempurnakan diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Joyo. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada akhirnya bisa kita sempurnakan juga. Alhamdulillah. Sebentar kayak ada cahaya di sini. Saya apa? Masya Allah. Masya Allah. Kan ini beliau. Dia datang kemarin, Dik. Iya loh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemarilah kalian, wahai anak-anakku. Iya yang baik yang. Sepertinya beliau ingin menyampaikan beberapa nasihat kepada kita saudara. Anak-anakku, sebelumnya aku perkenalkan diri kembali kepada kalian yang belum tahu siapa diriku. Aku Maulana Ishak. Telah lama berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan warna. Aku melihat kebaikan tumbuh di tanah yang keras. Dan aku juga melihat kejahatan bersembunyi di balik pakaian orang soleh. Maka hari ini aku datang bukan untuk menilai, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini adalah medan ujian. Dan ujian itu bernama pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Wahai dirimu yang sedang mencari arah,
ketahuilah, setiap pagi ketika engkau bangun, Allah beri dua jalan. Jalan amal atau jalan dosa. Jalan ikhlas atau jalan hawa nafsu. Jalan terang atau jalan gelap. Dan di antara semua itu, yang akan menentukan nasibmu bukanlah ucapanmu, bukan pula tampilanmu, tetapi niat dan keputusan hatimu. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Wahai dirimu, kebaikan itu bukan hanya sholat dan puasa. Kebaikan itu adalah saat engkau menahan lidah dari menghinakan orang lain. Kebaikan itu adalah saat engkau menolak uang haram meskipun lapar. Kebaikan itu adalah saat engkau memilih memaafkan meski engkau punya kekuatan untuk membalas. Dan sebaliknya, kejahatan bukan hanya untuk membunuh atau mencuri, tapi juga mengabaikan tangisan orang miskin, menyebarkan fitnah sambil tersenyum, berdoa keras tapi menzolimi orang di sekitarnya secara diam-diam. Boleh jadi kalian mengira dirimu di jalan kebaikan, padahal kalian sedang tertipu oleh syaitan yang menamakan dosa sebagai amal. Wahai manusia, jika kalian tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kalian, jalan mana yang akan kalian pilih? Kebaikan yang sulit tapi penuh cahaya, atau kemudahan yang cepat namun berujung neraka? Ingatlah, setiap langkah kalian sedang ditulis. Setiap pilihan kalian sedang menjadi saksi. Dan setiap amal kalian akan kembali kepada kalian. Aku, Maulana Ishak, bersaksi bahwa orang yang memilih kebaikan meski kecil lebih mulia daripada orang yang memilih kejahatan besar demi dunia. Maka jangan tunda. Hari ini juga, pilihlah terang, pilihlah jujur, pilihlah diam saat emosi ingin membakar, pilihlah doa ketika godaan menghampiri, dan pilihlah Allah daripada dunia. Karena siapa yang menanam kebaikan meski setetes, akan memanennya dalam bentuk samudra cahaya di hari perhitungan. Wahai anakku, kalian dipilih untuk menyebarkan batu Dharma Wijaya itu kepada umat manusia yang membutuhkan. Maka dari itu, setiap umat manusia yang memaharkan batu Dharma Wijaya itu, sama halnya mereka sudah mengamalkannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka dari itu, batu Dharma Wijaya itu hanya tersisa beberapa saja. Dan itulah mengapa aku datang menemui kalian, bahwa aku ingin memperingatkan kepada kalian untuk secepatnya disebarluaskan kembali kepada umat manusia. Anggaplah seperti kalian mengamalkan uang kalian untuk pahala dan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah sebabnya kenapa batu Dharma Wijaya ini tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Karena setiap malam anak-anakku pasti akan bertawasul terlebih dahulu untuk menentukan kebaikannya dari batu Dharma Wijaya itu. Jadi buat para umat manusia yang ada di luar sana, jika kalian ingin batu Dharma Wijaya sebagai pelindung, jika kalian ingin batu Dharma Wijaya itu sebagai pemagar kiri
dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dari keburukan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk jin. Maka Batu Dharma Wijaya ini sepantasnya untuk pelindung kalian juga. Anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian dan kepada umat manusia yang lain. Terima kasih banyak Eyang atas semua wejangan yang Eyang sampaikan kepada kita. Kami akan tetap kepada prinsip kami. Sesuai arahan Eyang, kami akan menyebarluaskan Batu Dharma Wijaya ini sampai tak tersisa. Terima kasih banyak Eyang. Terima kasih banyak Eyang. Anakku, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eyang. Eyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tahu jangan dari beliau sungguh luar biasa sekali. Yang pada intinya beliau menyampaikan bahwa kita harus menghabiskan Batu Dharma Wijaya ini Iya, benar sekali. untuk disebarluaskan kepada panjenengan semua saudara. Iya, betul. Ya memang stok Batu Dharma Wijaya ini hanya tersisa beberapa saja saudara. Jadi monggo buat para saudara yang ingin memaharkan Batu Dharma Wijaya bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini saudara. Iya, betul. Dan ya intinya ujangan dari beliau itu sungguh luar biasa. Ya sudah, coba kita laporan kepada mereka kali ya. Ya, deh, kita sampaikan kepada mereka. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, jadi begini Mas sama bapaknya ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah pada akhirnya semuanya sudah terselesaikan. Dan insya Allah arwah dukun itu tidak akan mengganggu warga setempat juga. Amin. Nggih, sama-sama. Nggih, sama-sama. Insya Allah tidak akan mengganggu lagi gitu Mas. Dan nanti setelah ini kita netralisir lebih dalam dengan para tim pantau juga. Iya nih, benar. Biar rumah ini benar-benar bersih Ya, gitu. betul. Ya intinya juga dari makhluk-makhluk ingon-ingonan dari dukun itu juga tidak akan mengganggu warga setempat lagi. Terutama pocong yang tadi itu, yang awal kita temui itu Pak. Itu katanya kan sering mengganggu ya Pak ya. Nah insya Allah sudah tidak akan lagi gitu. Terima kasih Pak Mas. Iya Sama-sama. Pak, sama-sama Mas. Sama-sama ya, intinya buat para saudara ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Pada dasarnya kembali kepada diri kita juga, bahwa kita tergantung kita. Apakah kita melakukannya dengan benar atau tidak? Karena apa? Sebagai contoh dari arwah dukun tadi yaitu Ki Joyo, dia semasa hidupnya dia itu melakukan kesalahan fatal. Kayak dimana dia itu sudah sering diberikan peringatan kepada para warga. Namun dia masih tetap kekeh dengan apa yang sudah dia lakukan. Pada akhirnya takdir berkata lain membuat dirinya itu meninggal dalam keadaan dihakimi masa begitu. Ya, intinya hanya itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kami akan pamit. Kita akan menetralisir rumah ini. Saya Hendrik dan juga Mas Budi, dan di sini juga ada bapaknya sama masnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.